sebenarnya Pak Purbaya ini kan yang dibicarakan itu persoalan anggaran, Iya. ya, persoalan kebijakan. Tetapi Mhm. syarat dengan muatan politik, Mhm. manakala dia menyentuh kepentingan-kepentingan dari satu sistem yang sudah berjalan Mhm. cukup lama sebagai sistem yang korup. Iya. Ya, jadi artinya kita harus lihat ke belakang sebentar. Mhm. Artinya gini, bahwa kekuasaan Jokowi ini itu sudah cukup lama, ya, Mhm. tumbuh ditopang oleh oligarki hybrid. Iya. Ya, jadi oligarki hybrid ini merupakan kombinasi antara modal, Mhm. birokrasi, kemudian partai politik, Mhm. kemudian aparat, institusi bersenjata, Iya. ya terutama kepolisian Kepolisian, kan. betul. Nah, ini menjadikan budaya korupsinya ini Mhm. sudah sedemikian luas Mhm. sampai mengakar sampai ke berbagai level di dalam birokrasi itu sendiri. Mhm. Nah, jadi ketika Purbaya mulai menyentuh kepentingan-kepentingan, ya, Mhm. dari elit-elit, ya, elit ini kan bisa aja ada di birokrasi, ada di partai politik, ada di institusi bersenjata, Betul. ya. Nah, mereka ini selama ini kan nyaman, Iya. di zona nyaman selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya, Mhm. Jokowi. Nah, selama 10 tahun itu kan kebocoran tetap ada. Iya. Nah, kemudian inefisiensi dari anggaran juga ada. Mhm. Maka yang pertama diomongin oleh Purbaya ini sebenarnya kan untuk menertibkan atau mau melakukan efisiensi fiskal, Mhm. ya kan? Nah, tentu saja ini kan mengganggu Iya. kenyamanan dari sistem yang oligarkis ini. Mhm. Nah, tapi kan Purbaya nggak berhenti di situ. Dia mulai menyentuh Mhm. soal WUS, Mhm. bahkan dia juga mulai kan menyentil atau ada polemik dengan berbagai katakanlah walaupun itu individu Mhm. ya, tapi kan artinya di situ mewakili daerah. Misalnya dia dengan Apkasi, Mhm. dengan Deddy Mulyadi, Mhm. itu kan daerah. Mhm. Ya. Kemudian dia dengan Bahlil Iya. sebagai katakanlah representasi dari kekuatan Jokowi yang ada Oke. di dalam kabinet. Setiap kelompok, setiap figur yang kemudian katakan saja, eee, against terhadap apa yang dilakukan Purbaya, itu bisa kita identifikasi sebagai loyalis Jokowi? Sebenarnya bukan tidak harus selalu kita mengatakan demikian, Mhm. tetapi kita bisa pilah-pilah. Jadi misalnya bahwa kalau Bahlil kan udah jelas, Oke, dia betul. sudah ada di dalam kabinet Jokowi, Jokowi. betul. Jadi kita naif juga kalau kita bilang bahwa dia Bukan, bukan iya, betul. representasi dari Betul. kepentingan Jokowi di Betul. situ, atau melanjutkan pengaruh Jokowi di dalam kabinet. Mhm. Nah, artinya di sini yang dicoba dibongkar oleh Purbaya ini sebenarnya kalau kita analisa lebih dalam lagi, ini nanti bertemu di persoalan loyalitas gitu loh. Oke. Loyalitas ganda yang sedang Yang dihadapi oleh Pak Pak Prabowo. Prabowo. Jadi tentu saja siapapun, karena Purbaya menyampaikan, kalau nggak salah kan ini kan perintah presiden, kalau Iya. nggak salah gitu kan? Iya. Artinya loyalitas ini nanti yang akan diuji dari orang-orang yang ada di dalam kabinet, lembaga, maupun sampai ke level daerah. Oke. Loyalitasnya kepada presiden siapa? Mhm. Siapa yang tidak Siapa yang tidak loyal kepada loyal pada presiden? presiden? Nah, justru makanya pernyataan Purbaya atau fenomena Purbaya ini juga menjadi otokritik sebenarnya buat Pak Prabowo. Bisa diterangkan? Purbaya nggak ikut retreat, Iya, betul. ya kan?
Tapi dia tampil seakan-akan dia sebagai orang yang mengerti visi Prabowo terhadap pemerintahan. Iya, Lalu bagaimana yang ikut retreat? iya, iya. Apakah mereka dijamin bahwa mereka memahami visi Prabowo? Atau bisa nggak ketika Gitu ada loh. orang mengatakan bahwa apa namanya, retreat tidak menjamin Ya, ada dibaliknya transfer, iya seperti itu. betul. Artinya, padahal kan Prabowo kemarin kalau nggak salah, dalam 1 tahun kan mau ngomong lagi kan, Iya, iya. perlu melakukan retreat lagi kan. Hmm. Nah, apakah itu diperlukan gitu loh? Hmm. Artinya pada intinya kan sebenarnya yang dia butuhkan tuh bukan retreatnya, tapi orang-orang yang wise ya, dalam arti wise itu artinya benar-benar mau ngurusin rakyat, punya visi yang sama dengan presiden. Kan nggak harus pinter juga Iya, iya, sebenarnya, iya. karena kan ada eselon 1, eselon 2 Iya. yang akan nanti menjadi mesin dari birokrasi. Nah, Boleh itu saya loh menilai maksud saya. ini? Jadi ini otokritik juga loh Oke. buat Pak Boleh saya Prabowo. menilai ini, Mas Gede? Haruskah sebetulnya orang-orang lama ini memelihara loyalitas ganda? Mengapa mereka masih harus memelihara itu? Atau karena ada tekanan dari kekuatan-kekuatan lama yang tidak bisa mereka hindari? Jadi gini, kalau di Barat itu ada istilah apa namanya, nunggu di apa namanya, nunggu di pagar, ya, stand on the fence gitu ya, di pagar tuh. Itu Barat tuh istilahnya. Jadi ketika ada peluang ya dia tinggal lompat. Nah, dia mengamati dulu rumah yang mau dia masukin gitu. Indonesia tuh lebih parah. Ada istilah nunggu di tikungan, lebih parah lagi. Karena apa? Ya, dia benar-benar ini sangat oportunis. Bisa makan teman juga. Ah, inilah yang terjadi. Karena kan Jokowi masih punya cantolan ada di Gibran dalam konteks kekuasaan. Nah, jadi para menteri-menteri kabinet yang katakanlah merupakan orang-orang kunci dari pendukung Jokowi ini, kan masih punya dua pilihan.